Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratil mustaqim wal hadi ila dinil qayyim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita dikumpulkan di majelis yang insyaallah diberkahi Allah Ta'ala. Bersyukur pula di Syawal ini Allah masih berikan kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, nikmat sehat, nikmat THR yang belum habis, mungkin nikmat berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, sanak saudara, kumpul semua, dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Wabil khusus adalah nikmat kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan kemarin. Nikmat ibadah, nikmat kita bisa mengisi Ramadan kemarin dengan amal-amal soleh, itu nikmat yang jauh lebih besar dibanding nikmat lainnya. Di Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang kedua disebutkan bahwasanya nikmat pertama yang diinginkan oleh para penduduk neraka saat mereka pertama masuk ke neraka adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat ibadah. Allah mengatakan kondisi orang masuk neraka pertama mereka akan mengatakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak masuk Islam, di akhirat mereka akan berangan-angan law kanu muslimin, seandainya kami ini dulu ketika hidup di dunia sebagai seorang muslim. Jadi keinginan penduduk neraka yang pertama itu agar hidup kembali dan dalam kondisi muslim, nikmat iman, hidayah. Begitu juga dengan nikmat yang pertama kali diingat oleh penduduk surga. Penduduk neraka nikmat pertama yang diinginkan adalah hidayah, iman. Nikmat pertama penduduk surga yang diingat juga sama, nikmat hidayah. Makanya di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala katakan wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji syukur bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan hidayahnya kita bisa sampai ke surga. Kalau bukan karena hidayahnya Allah, mustahil kita bisa masuk ke surganya Allah. Maka kalau kita tadabburi dua ayat ini, kita semakin yakin nikmat paling utama bukan nikmat harta, bukan nikmat THR, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi nikmat kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan, kita bisa beribadah menuntut ilmu setiap Jumat pagi dan seterusnya. Ini nikmat yang sangat besar.
Karena gini Pak, nikmat dunia itu Allah bagi rata kepada siapapun. Contoh gini, Ramadan kemarin yang puasa dan yang enggak puasa sama-sama dapat rezeki apa enggak dari Allah Ta'ala? Sama-sama bisa beli nasar apa enggak? Yang puasa dan yang enggak puasa? Bisa. Yang terawih dan yang enggak terawih sama-sama mungkin dapat THR enggak dari perusahaannya, tempat kerjanya? Sama dapat. Apa yang enggak terawih enggak dapat THR gitu? Enggak, sama semuanya. Karena nikmat harta, nikmat anak, nikmat rumah, kendaraan, Allah bagi rata antara hamba yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Yang muslim maupun yang kafir, namanya rezeki Allah kasih semua. Tapi kalau masalah hidayah, iman, bisa beribadah, itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Makanya Bapak Ibu jangan iri ketika melihat lebaran tetangga itu mesti naik lebaran renovasi rumah gitu, cat diganti, keramik diganti, kendaraan baru, ya, rantai di tangan baru, dan lain-lain. Ini kan biasanya mengundang iri. Gini obatan. Tetangga saya ini setiap lebaran mesti cat diganti terus mentahun, keramik tembiwingi ganti maning. Dan ini kadang-kadang kan membuat orang lain iri. Tapi iri enggak kalau misalkan ibu-ibu punya tetangga Ramadan kemarin bisa khatam 5 kali, ibu khatam sekali. Iri napa mboten nek kados niku? Lah, temenan iri napa mboten? Kayonge ora. Irinya kita rata-rata, irinya kaum muslimin hari ini adalah iri terhadap nikmat-nikmat duniawi. Mungkin kados niku leres? Iya, jadi kalau kita ngelihat teman sesama jamaah Masjid Ar-Raudhah ada yang misalkan khatam 5 kali, kita enggak iri. Tapi kalau misalkan ada yang punya motor baru, iri. Itu namanya salah dalam memahami nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya iri kepada orang yang bisa beribadah dan biasa-biasa saja terhadap orang yang Allah berikan harta. Ini pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau melewati kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Kafilah dagang itu apa? Ya iring-iringan. Ya kayaknya kalau hari ini ya mungkin ibu ke pasar lihat tetangga punya ruko 5 pintu gitu. Ya, tokonya besar, warungnya besar. Rasulullah pernah melihat harta orang kafir, kemudian Rasulullah itu cuma ngelirik dan terbesit dalam hati Rasulullah, oh enak ya, punya harta banyak itu enak. Ya, kayak jenengan mau ke masjid ngelihat rumah tetangga, oh apik ya rumah tetangga saya, apik ya motor tetangga saya. Kan kadang-kadang seperti itu. Gini betul. Nabi sekali pernah melakukan seperti itu, ngelirik kepada harta orang kafir, merasa kepengin, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Toha Allah mengatakan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Muhammad, jangan ngelirik-ngelirik kepada harta yang kami berikan kepada orang-orang kafir, karena harta itu hanya sebagai hiasan duniawi untuk mereka. Ini ditegur, karena enggak boleh kita ini iri hanya masalah duniawi, enggak.
Iri kalau ada tetangga sedekahnya setiap pagi 50.000. Iri kepada tetangga sholat tahajudnya nggak pernah bolong, itu boleh baru iri seperti itu. Tapi ya warga Banjaran ya kayongnya dereng kados niki nggih. Ya moga-moga semuanya Allah berikan hidayah, Allah berikan kemampuan untuk senantiasa memahami bahwasanya nikmat terbesar itu adalah nikmat hidayah, nikmat iman.